Shalom, perkenalkan nama saya Doel, NIM 236412008 dari kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah manajemen mutu. Materi pertama yaitu konsep manajemen mutu atau kualitas. Apa itu sistem atau manajemen mutu? Yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk atau jasa. Tujuan utamanya adalah untuk jangka panjang agar meningkatkan kepuasan pelanggan dan customer loyalty stabil atau bahkan terus meningkat. Kedua, quality planning. Quality planning merupakan proses pembuatan standar kualitas dan cara mencapainya. Rencana mutu adalah sebuah dokumen atau beberapa dokumen yang bersama-sama menentukan standar mutu, praktik, sumber daya, spesifik, dan urutan kegiatan yang relevan dengan produk, layanan, proyek, atau kontrak tertentu. Proses mengidentifikasi standar kualitas, mana yang relevan dengan proyek, menentukan cara memenuhinya. Patil Fitli Pet, Sekolah Bisnis Global, dan Pusat Penelitian. Mencakup input, kebijakan mutu, pernyataan ruang lingkup, deskripsi produk, standar dan peraturan, dan keluaran proses lainnya. Metode yang digunakan, analisis manfaat atau biaya, pembandingan, diagram alur, dan desain eksperimen. Output, rencana manajemen mutu, definisi operasional, daftar periksa, dan masukan ke proses lainnya. Strong leadership, menentukan cara memberikan penjelasan mengenai visi organisasi ke depan agar setiap orang mengerti arah yang dituju. 2. Menciptakan nilai kebersamaan, kejujuran, dan model tugas yang etis pada semua tingkat organisasi. Yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan, termasuk pelanggan. 4. Memfasilitasi semua orang dengan sumber daya yang diperlukan, dan memberikan kebebasan untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, memberi semangat dan pengakuan terhadap kontribusi setiap orang. Materi kedua yaitu sistem manajemen mutu, yang disingkat SMM, ISO 9001.22015. Tentang ISO. ISO, sebuah organisasi bertaraf internasional yang khusus bergerak dalam bidang standarisasi, yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Indonesia diwakili oleh KAN. ISO, standar internasional yang mengarah dan mengontrol organisasi untuk mencapai tujuannya yang ditertibkan oleh International Organization for Standardization. Didirikan di Jena, Swiss pada tanggal 23 Februari 1947. Anggota ISO lebih dari 147 negara. ISO pada awalnya bernama IOS, International Organization for Standardization. Kata ISO bukan diambil dari singkatan nama sebuah organisasi, International Organization for Standardization. ISO berasal dari bahasa Yunani, dikenal istilah isos, yang arti equal atau sama. Penggunaan kata ISO agar mempermudah penyebutan untuk International Organization for Standardization. Berdasarkan pertimbangan beraneka ragamnya budaya dan bahasa dari negara-negara di seluruh dunia. Tujuan ISO. Tujuan ISO adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. Pada intinya, ISO ini bertujuan untuk mengharmonisasikan standar-standar nasional di masing-masing negara menjadi salah satu standar internasional yang sama. Kegunaan ISO, rebate dan break
1994. Yang pertama, fondasi dari kegiatan perbaikan yang kontinu untuk kepuasan pelanggan. Yang kedua, sistem dokumentasi yang benar dari perusahaan. Ketiga, cara yang jelas dan sistematis dari manajemen mutu. Keempat, mendapatkan stabilitas dan konsistensi dalam kegiatan dan sistem. Kelima, kerangka kerja yang bagus untuk memperbaiki mutu. Untuk perbaikan mutu. Yang keenam, praktek manajemen yang lebih efektif dan otoritas dan tanggung jawab yang jelas terhadap orang-orang yang berkaitan dengan mutu, proses, dan produk. Ketujuh, pedoman untuk melakukan segala sesuatu dengan benar di setiap saat. Yang kedelapan, cara untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mutu, dan kemampuan berkompetensi dari perusahaan. Yang terakhir, persyaratan untuk melakukan bisnis internasional. Manfaat ISO yang pertama yaitu meningkatkan citra perusahaan, yang kedua meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, yang ketiga meningkatkan efisiensi kegiatan, yang keempat memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Plan, DO, Cek, ACT. Yang kelima, meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan. Yang keenam, mengurangi risiko usaha. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing. Yang kedelapan, meningkatkan komunitas internasional dalam hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan. 9, mendapatkan kepercayaan dari konsumen atau mitra kerja atau permodal. Macam-macam ISO. Yang pertama, ISO 9000 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Yang kedua, ISO 14000 merupakan standar yang berisi persyaratan-persyaratan sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga, ISO 22000 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan sistem manajemen keamanan pangan. Yang keempat, ISO atau IEC 27001 merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi atau dikenal juga dengan Informasi Security Management System yang disingkat ISMS. Banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan aplikasi IT dalam kegiatan bisnisnya. Yang kelima, ISO atau TS 16949 merupakan technical specification yang dikeluarkan oleh ISO sebagai sistem manajemen mutu untuk industri informatif. Yang keenam, ISO atau IEC 17025 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan untuk diterapkan oleh suatu lembaga pengujian atau laboratorium. Yang ketujuh, OHSAS 18001 adalah suatu standar internasional untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja atau perusahaan. 8. ISO 50001 adalah sebuah standar untuk sistem manajemen energi. ISO 9000 yang pertama dikeluarkan tahun 1987 oleh International Organization for Standardization. Kedua, konsep ini dikenal sebagai sistem manajemen mutu, quality management system. Tujuan utama ISO 9000. Yang pertama, organisasi harus mencapai dan mempertahankan mutu, produk atau jasa yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. Yang kedua, organisasi ini harus memberikan keyakinan kepada pihak manajemen bahwa mutu yang dimaksud telah dicapai dan dapat dipertahankan. Yang ketiga, organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa mutu yang dimaksud telah dicapai. Seri ISO 9000.
Gaspard dalam M.N. Nasution dalam kurung 2001 menjabarkan beberapa seri ISO 9000. Yang pertama, ISO 9000 garis miring 1, manajemen kualitas dan standar jaminan kualitas, penunjuk utama pemilihan dan penggunaan. ISO 9000 garis miring 2, petunjuk dalam aplikasi ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003. ISO 9003, petunjuk dan aplikasi ISO 9001 pada pengembangan, penawaran, dan pemeliharaan perangkat lunak dalam yang dimaksud software. ISO 9000 garis miring 4, petunjuk pada keberlangsungan manajemen program. 2. ISO 9001, sistem kualitas model untuk jaminan mutu dalam tahap desain atau pengembangan, produk, instalisasi dan pelayanan, digunakan oleh perusahaan manufaktur yang merancang produk dan memproduksinya sendiri. Yang ketiga, ISO 9002, sistem kualitas model untuk jaminan kualitas dalam produk dan instalasi, digunakan bagi suatu produk dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pihak lainnya. 4. ISO 9003, sistem kualitas model untuk jaminan kualitas dalam inspeksi dan pengujian akhir, digunakan oleh lab, pengujian, pusat kalibrasi, dan distributor peralatan yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk-produk yang dipasok. 5. ISO 9004, yang pertama, manajemen kualitas dan elemen-elemen sistem kualitas garis miring suatu petunjuk. ISO 9000 yang kedua, manajemen kualitas dan elemen-elemen sistem kualitas garis miring suatu petunjuk untuk jasa. ISO 9004 yang ketiga, petunjuk untuk material yang diproses. ISO 9004 yang keempat, petunjuk untuk memperbaiki kualitas. ISO 9004 yang kelima, petunjuk untuk rencana-rencana kualitas. ISO 9004 yang keenam, petunjuk untuk jaminan kualitas untuk manajemen proyek. ISO 9004 yang ketujuh, penunjuk untuk manajemen konfigurasi. ISO 9001. Salah satu seri ISO 9000 adalah ISO 9001, yaitu standar internasional di bidang sistem manajemen mutu atau quality management system. Dalam tahap desain atau pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Suatu lembaga atau organisasi dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk atau jasa yang dihasilkan. ISO 9001 mengalami 2 kali perubahan minor di tahun 1994 dan 2008, dan 2 kali perubahan major di tahun 2000 dan 2015. Sejarah ISO 9001 dimulai dari dunia militer sejak masa Perang Dunia II. Tahun 1943, pasukan Inggris membutuhkan sekali banyak amunisi untuk perang sehingga dibutuhkan beberapa banyak supplier. Sebagai konsekuensi, maka demikian kebutuhan standarisasi kualitas, mereka merasa perlu untuk menetapkan standar seleksi supplier. Sejarah ISO 9001. Pada Desember 1963, Departemen Pertahanan Amerika mengeluarkan standar untuk kebutuhan militer, yaitu MIL-9858A sebagai bagian dari MIL Standard Series. MIL-9858A adalah asal standar ISO 9001 dan semua standar dan peraturan sistem manajemen mutu lainnya di seluruh dunia. Kemudian standar ini diadopsi oleh NATO menjadi ACAP
1, Allied Quality Assurance Publication 1, dan diadopsi oleh militer Inggris sebagai DEF _Sten 05-8. Seiring dengan kebutuhan implementasi yang semakin kompleks, maka DEF _Sten 05-8 dikembangkan menjadi BS _5750 pada tahun 1979. Tahun 1987, standar BS _5750 diadopsi sebagai international standard dan dinamai ISO 9001-2-1987. Versi 1987 menekankan pada 3 aspek quality asuransi, aspek QA dan production, dan quality assurance for testing. Kontrak utamanya adalah inspeksi produksi di akhir sebuah proses, dikenal dengan final inspection, dan kepatuhan pada aturan sistem produser yang harus dipenuhi secara menyeluruh. Pada tahun 1994, karena kebutuhan quality bukan hanya pada aspek final inspeksi, tetapi perlu proses preventive action untuk menghindari kesalahan pada proses yang menyebabkan ketidaksesuaian pada produk. Nama versi 1994 ini masih menganut sistem produksi yang kaku dan cenderung dokumen center dibanding kebutuhan organisasi yang disesuaikan dengan proses internal organisasi. Pada ISO 9000-2-1994 dikenal 3 versi, yaitu 9001 tentang desain, 9002 tentang proses produksi, dan 9003 tentang service. Versi 1994 lebih fokus pada proses manufacturing dan sangat sulit diaplikasikan pada organisasi bisnis kecil. Banyak prosedur, ada 20 koalisi yang semua wajib didokumentasikan menjadi prosedur organisasi. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja, dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Karena keterbatasan ini, maka Technical Committee melakukan review untuk standar yang ada hingga akhirnya lahirnya revisi ISO 9001-2-2000 yang memerlukan penggabungan dari ISO 9001, 9002, dan 9003 versi 1994. Pada versi tahun 2000 tidak lagi dikenal 20 koalisi wajib, tetapi lebih pada proses bisnis yang terjadi dalam organisasi. Organisasi sekecil apapun bisa mengimplementasikan sistem ISO 9001-2-2000 dengan berbagai pengecualian pada proses bisnisnya. Maka dikenallah istilah BPM atau Business Process Mapping. Setiap organisasi harus menetapkan proses bisnisnya dan menjadikan bagian utama dalam quality manual perusahaan. ISO 9001-2-2000 mewajibkan 6 prosedur yang harus terdokumentasi, yaitu yang pertama, prosedur control of document, yang kedua, control of record, yang ketiga, control of non-confirmation product, yang keempat, internal audit, yang kelima, corrective action, dan yang keenam, preventive action, yang semua bisa dipenuhi oleh organisasi bisnis manapun. Versi 2008, penyempurnaan atas revisi tahun 2000,
Adapun perubahan antara versi 2000 dengan 2008 secara signifikan lebih menekankan pada efektivitas proses yang dilaksanakan dalam organisasi. Versi 2008 menetapkan bahwa proses korektif dan preventive action yang dilakukan harus secara efektif berdampak positif pada perubahan proses yang terjadi dalam organisasi. Perubahan mendasar pada ISO 9001 versi 2015, yaitu peninjauan lebih mendalam terhadap lingkungan dan konteks organisasi serta pemikiran berbasis resiko. ISO 9001.2 2015 tidak hanya memperhatikan pelanggan, namun juga lingkungan dari organisasi untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan organisasi terhadap perubahan. Sistem manajemen mutu yang disingkat SSM ISO 9001.2 2015. Yang pertama, 15 September 2015, ISO telah menerbitkan revisi terakhir dari standar ISO 9001. Terdiri dari 10 klausus, di mana klausul 1-3 merupakan klausul pembukaan, sedangkan 4-10 merupakan klausul isi. Klausul 1-3 terdiri dari lingkup penerapan, istilah, dan definisi dari ISO 9001 sampai 2015. Klausul 4-10 merupakan klausul persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi untuk dapat mengimplementasikan ISO 9001.2 2015. Manfaat penerapan ISO 9001.2 2015. Yang pertama, memberikan image dan kredibilitas yang lebih baik kepada pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan para pihak terkait lainnya. Yang kedua, menjamin dan meningkatkan kepuasan pelanggan ke level yang lebih tinggi. Yang ketiga, sistem manajemen ini lebih fleksibel untuk diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya dan lebih menjamin terintegrasinya antara proses bisnis. Yang keempat, setiap keputusan strategi yang diambil oleh organisasi berdasarkan pendekatan fakta dan data yang diperoleh dari hasil penerapan sistem manajemen mutu. Yang kelima, menumbuhkan dan menjaga budaya perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, memperkuat rasa kepemilikan sehingga keterlibatan pekerja dalam penerapannya menjadi meningkat. Sistem manajemen mutu. Yang pertama, pengertian sistem. Bahasa Yunani yaitu sistema, yaitu sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan salah satu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Melayu S.P. Hasibuan 2005 mengatakan bahwa sistem adalah suatu proses yang terdiri berbagai unsur atau komponen yang satu sama lain berkaitan secara struktural dan fungsional, saling menunjang dan mengisi sesuatu dengan peranan dan kedudukan masing-masing, namun keseluruhannya secara mutlak didukung oleh setiap komponen betapapun kecil nilainya. Yang kedua, pengertian manajemen mutu, yaitu suatu cara untuk mengatur, mengelola suatu organisasi baik itu secara operasional maupun proses yang dilakukan dari awal hingga akhir dalam rangka meningkatkan kinerja pada suatu organisasi dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dalam modal yang tersedia. Manajemen mutu dapat dikatakan sebagai alternatif yang tepat guna meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang atau jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan ini ditentukan atau dispesifikasi
oleh pelanggan atau organisasi. 7 prinsip sistem manajemen mutu ISO 9001.2/2015. Yang pertama, customer focus. Fokus pada pelanggan. Yang pertama, fokus utama memenuhi dan memberikan lebih dari sekadar kebutuhan pelanggan. Tidak hanya menarik tetapi juga mempertahankan kepercayaan pelanggan sehingga bisa beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan di masa depan. Langkah: terus berupaya untuk menerima masukan dari pelanggan dan secara aktif melakukan perbaikan untuk kepuasan pelanggan. Kini organisasi tidak hanya ditunjuk untuk reaktif ketika ada masukan dan keluhan dari pelanggan, tapi secara proaktif menentukan apa yang terbaik untuk pelanggan. Organisasi harus selangkah lebih maju dari pelanggan dalam hal yang berhubungan dengan pelayanan sebelumnya, selama dan sesudah berhubungan dengan pelanggan. Yang kedua, leadership atau kepemimpinan. Arahan dan misi dari top manajemen yang memiliki kekuatan kepemimpinan yang powerful sangatlah penting untuk memastikan seluruh bagian organisasi memahami dengan baik tujuan apa yang hendak dicapai oleh organisasinya. Salah satu faktor terbesar keberhasilan suatu organisasi dalam memperbaiki dan mengembangkan sistem adalah kesuksesan pemimpin yang mampu menerjemahkan dan mensosialisasikan visi ke seluruh bagian organisasi. Yang ketiga, keterlibatan orang-orang. Menciptakan nilai untuk pelanggan akan lebih mudah jika organisasi kita didukung oleh tim yang kompeten, mudah diberdayakan, dan mau terlibat secara penuh di seluruh level organisasi. Semua orang merasa punya tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan nilai lebih untuk pelanggan. Yang keempat, pendekatan proses. Setiap bagian harus memahami tidak hanya tugas bagiannya, tetapi juga tugas bagian yang berkaitannya agar semua bisa bersinergi secara bersama-sama. Organisasi harus memastikan setiap orang telah familiar dengan seluruh aktivis organisasi. Yang kelima, pengembangan sistem. Setiap organisasi dituntut untuk melakukan perbaikan dan pengembangan di segala lini. Belajar dari Nokia, raksasa teknologi yang kini ambruk, pada dasarnya mereka sama sekali tidak melakukan kesalahan internal. Satu-satunya kesalahan mereka adalah mereka berkembang lebih lambat dari para pesaingnya. Merasa bahwa produknya dengan figur terbatas masih diterima pelanggan setianya, sementara pesaingnya menaruhkan fitur-fitur yang teknologi terbaru sehingga ketika mereka tersadar sudah terlalu jauh untuk mengejar ketinggalan. Sesuatu yang luar biasa akan terlihat biasa di mata pelanggan apabila pesaing utama melakukannya lebih baik dari yang kita lakukan. Setiap organisasi harus aktif merespons setiap perubahan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi nilai produk atau pelayanan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perbaikan. Yang pertama, dorong penetapan sasaran perbaikan pada semua tingkat organisasi. Yang kedua, didik dan latih orang-orang pada semua tingkatan tentang cara penerapan alat dan metodologi dasar untuk mencapai sasaran perbaikan. Yang ketiga, pastikan kompetisi SDM untuk menjalankan proyek perbaikan. Yang keempat, kembangkan proses untuk menerapkan proyek perbaikan di seluruh organisasi. Yang kelima, lacak, tinjau, dan audit perencanaan, penerapan, penyelesaian, dan hasil proyek perbaikan. Integrasikan perkembangan atau perbaikan dalam pengembangan produk, layanan, dan proses baru atau yang diubah. Akui dan hargai perbaikan. Yang keenam, pengembalian keputusan berbasis bukti. Membuat keputusan terhadap suatu permasalahan dalam organisasi tak pernah mudah. Penting untuk memeriksa seluruh bukti yang kuat agar keputusan yang diambil tepat. Pendekatan 5W plus 1H bisa digunakan untuk mendapatkan pokok permasalahan sehingga keputusan bisa dipertanggungjawabkan.
Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengambilan keputusan berbasis bukti. Yang pertama, tentukan ukuran dan pantau indikator utama terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, sediakan data yang diperlukan bagi orang-orang relevan. Yang ketiga, pastikan bahwa data dan informasi cukup tepat, andal, dan aman. Yang keempat, analisis dan evaluasi data dan informasi dengan metode yang tepat. 5. Pastikan kompetensi SDM untuk menganalisis dan mengevaluasi data sesuai kebutuhan. Yang keenam, ambil keputusan dan tindakan berdasarkan bukti yang diseimbangkan dengan pengalaman dan institusi. 7. Manajemen hubungan dan berbagai pihak. Setiap organisasi dituntut untuk berkomunikasi secara aktif dengan baik di berbagai pihak. Kemudahan akses informasi memudahkan organisasi untuk menelusuri pihak-pihak terkait, khususnya pihak ketiga, supplier, subkontrak, distributor. Organisasi dapat dengan mudah mencapai partner baru, menelusuri kinerjanya via WhatsApp, bahkan bisa mengunduh katalogi produk tanpa memintanya secara langsung. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan manajemen hubungan. Yang pertama, tentukan pemangku kepentingan yang relevan. Yang kedua, tentukan prioritaskan hubungan dengan pemangku kepentingan yang perlu dikelola. 3. Ciptakan hubungan yang menyeimbangkan manfaat jangka pendek dan jangka panjang. 4. Kumpulkan dan bagikan informasi, keterampilan, dan sumber daya dengan pemangku kepentingan yang relevan. Yang kelima, ukur kinerja dan berikan umpan balik kinerja pada pemangku. Yang keenam, kepentingan sesuai kebutuhan guna meningkatkan inisiasi perbaikan. 7. Jalankan aktivitas pengembangan dan perbaikan kolaboratif dengan pemasok, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. 8. Dorong dan harga perbaikan dan pencapaian dari pemasok dan mitra. 13. Langkah ISO 1901.2/2015. 1. Definisikan konteks organisasi. Yang kedua, buat daftar pihak terkait. Yang ketiga, tentukan ruang lingkup dan sistem manajemen mutu. Keempat, tunjukkan kepemimpinan. Kelima, buat sasaran sejalan dengan strategi organisasi. Keenam, nilai risiko dan peluang. 7. Kendalikan informasi terdokumentasi. Ke-8, kendalikan operasional. 9. Kaji proses desain dan pengembangan. 10. Kendalikan provider eksternal. 11. Berikan pelatihan dan awareness. 12. Evaluasi kinerja dan analisis data. 13. Ukur dan laporkan. Pengembangan organisasi dalam manajemen. Organisasi adalah sekelompok orang yang berkembang dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Manajemen ialah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Kesimpulan, organisasi ini bersifat statis dan sebagai wadah dari orang-orang yang melakukan tindakan manajemen, sedangkan manajemen bersifat dinamis sebagai proses bagaimana mengelola sumber daya dan organisasi. Prinsip manajemen mutu. Salah satu definisi dari prinsip adalah keyakinan. Teori atau peraturan dasar yang memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana suatu dikerjakan. Prinsip manajemen mutu merupakan serangkaian keyakinan, norma, aturan, dan nilai fundamental yang disepakati kebenarannya dan dapat digunakan sebagai dasar bagi manajemen mutu. PPM
dapat berperan sebagai pondasi acuan bagi perbaikan kinerja organisasi. Prinsip-prinsip ini dikembangkan oleh dan diupdate para pakar internasional dari ISO sebagai skema yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan menjaga standar-standar manajemen mutu. 7 prinsip manajemen mutu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPM 1, fokus pada pelanggan. Pernyataan fokus utama dari manajemen mutu adalah memenuhi persyaratan pelanggan dan berusaha memberikan lebih dari ekspektasi pelanggan. Rasionalisasi, landasan berpikir. Keberhasilan atau sukses berkelanjutan diraih apabila sebuah organisasi dapat menarik dan mempertahankan keyakinan pelanggan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Setiap aspek dari interaksi pelanggan dapat memberikan kesempatan untuk menciptakan nilai lebih dari pelanggan. Manfaat utama yang pertama, meningkatnya nilai pelanggan. Yang kedua, meningkatnya kepuasan pelanggan. 3, meningkatkan loyalitas pelanggan. 4, semakin pesat roda bisnis, meningkatnya reputasi organisasi, memperluas basis pelanggan, meningkatkan pendapatan dan market share. Tindakan yang dapat dilakukan: mengenali pelanggan secara langsung dan tidak langsung sebagai pihak yang mendapatkan manfaat atau nilai dari organisasi, memahami kebutuhan pelanggan saat ini dan yang akan datang beserta ekspektasinya, menghubungkan tujuan-tujuan organisasi dengan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, mengkomunikasikan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan ke seluruh lini organisasi. 2. PPM kepemimpinan. Pernyataan pemimpin dari semua level organisasi menetapkan keuntungan, maksud, dan arah serta menciptanya kondisi yang membantu SDM terkait dan terlibat dalam meraih tujuan-tujuan mutu organisasi. Landasan berpikir. Adanya keuntungan, maksud, dan arah serta keterikatan dan keterlibatan SDM dapat membantu organisasi dalam menyelaraskan strategi, kebijakan, proses, dan semua sumber dayanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. 3. Manfaat utama. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam meraih tujuan mutu organisasi. Semakin baik koordinasi dari proses-proses organisasi. Semakin baiknya komunikasi antara semua level dan fungsi dalam organisasi. Tindakannya dapat dilakukan: mengkomunikasikan misi, visi, strategi, dan kebijakan, dan proses organisasi ke seluruh lini organisasi, menciptakan dan menjaga nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan model-model etika perilaku di semua level organisasi, membangun budaya integritas dan kepercayaan, mendorong komitmen yang luas dari organisasi terhadap mutu, memastikan semua pemimpin dari setiap level menjadi contoh yang positif bagi organisasi. 3. PPM keterikatan SDM. SDM yang kompeten, berdaya guna, dan terkait di semua level organisasi merupakan aspek penting bagi peningkatan dan kapabilitas organisasi dalam menciptakan dan menyediakan nilai-nilai. Untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisiensi menjadi hal penting untuk melibatkan seluruh SDM di semua level dan menghargai mereka secara individu. Manfaat utama: semakin baik pemahaman akan tujuan-tujuan mutu organisasi yang ada dan semakin meningkatnya motivasi mereka untuk mencapainya. Meningkatkan keterlibatan SDM dalam aktivitas-aktivitas perbaikan, meningkatnya pengembangan diri, inisiatif, dan kreativitas, meningkatkan kepuasan SDM, meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi di seluruh lini organisasi. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu berkomunikasi dengan SDM untuk menjelaskan pemahaman akan pentingnya kontribusi dari semua individu, menjelaskan dan mendukung kolaborasi di seluruh lini organisasi,
memfasilitasi adanya diskusi terbuka dan forum sharing pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat, PPM pendekatan proses. Hasil ini dapat diprediksi dan konsisten bisa diraih dengan lebih efisien dan efektif apabila semua aktivitas dipahami oleh dan dikelola sebagai proses-proses yang saling berkaitan yang berfungsi sebagai sistem yang satu kesatuan. Sistem manajemen mutu terdiri dari proses yang saling berkaitan. Manfaat utama, semakin meningkatnya kemampuan untuk memfokuskan upaya pada proses peluang yang penting bagi perbaikan atau peningkatan. Hasil yang dapat diprediksi dan konsisten melalui sistem dan keselarasan proses-proses. Membantu organisasi dalam memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, begitu juga dengan konsistensi, efektivitas, dan efisiensi. Tujuan yang dapat dilakukan yaitu mendefinisikan tujuan-tujuan dari sistem beserta proses-proses yang diperlukan untuk meraihnya, menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam mengelola proses-proses. Yang kelima, PPM perbaikan atau peningkatan. Organisasi yang sukses memiliki fokus terus-menerus terhadap perbaikan. Perbaikan penting bagi seluruh organisasi untuk mempertahankan level kinerja yang berlaku, mengambil tindakan terhadap perubahan atas kondisi internal dan eksternal secara menciptakan peluang-peluang baru. Manfaat utamanya yaitu semakin membaiknya kinerja proses, kapabilitas organisasi, dan kepuasan pelanggan. Meningkatnya kemampuan untuk mengadaptasikan dan bereaksi terhadap risiko serta peluang internal dan eksternal. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu mendukung penetapan tujuan-tujuan perbaikan di semua level organisasi, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada SDM di semua level mengenai bagaimana pengaplikasian alat dan metodologi dasar untuk mencapai tujuan-tujuan perbaikan, memastikan SDM kompeten untuk mendukung dan menyelesaikan proyek-proyek perbaikan dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, PPM pengambilan keputusan berbasis bukti. Keputusan yang didasarkan pada analisis dan evaluasi data dan informasi akan lebih menghasilkan hasil-hasil yang diinginkan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang kompleks dan selalu melibatkan ketidakpastian. Seringkali hal ini mencakup jenis dan sumber input yang beragam. Begitu pula dengan interpretasinya yang seringkali bersifat subjektif. Manfaat utama, semakin membaiknya proses-proses pengambilan keputusan, semakin membaiknya penilaian dan kemampuan kinerja, meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional. Tindakan yang dapat dilakukan, menentukan, mengukur, dan memantau indikator-indikator utama untuk menunjukkan kinerja organisasi, memastikan ketersediaan semua data diperlukan bagi SDM yang relevan, memastikan semua data dan informasi tersedia dengan akurat, andal, dan aman. 7. PPM manajemen hubungan. Demi keberhasilan yang berkelanjutan, suatu organisasi harus mengelola hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sama seperti para pemasok. Para pihak yang berkepentingan mempengaruhi kinerja organisasi. Manfaat utama, meningkatnya kinerja organisasi, kinerja para pihak yang berkepentingan dengan merespon semua peluang dan hambatan yang terkait dari pihak setiap yang berkepentingan. Tindakan yang dilakukan, menentukan pihak-pihak kepentingan yang relevan seperti pemasok, mitra, pelanggan, investor, pegawai, dan masyarakat. Menentukan dan memberikan prioritas terhadap perlunya mengelola hubungan dengan pihak yang berkepentingan. Total manajemen kualitas atau TQM. Pengertian total kualitas manajemen. Total quality management adalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus-menerus difokuskan pada peningkatan kualitas agar produknya sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. TQM atau Total Quality Management ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai manajemen mutu terpadu (MMT). Total Quality Management menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk
mengintegrasikan disiplin mutu ke dalam budaya dan kegiatan organisasi. Prinsip Total Quality Management. Dalam mengimplementasikan Total Quality Management, diperlukan suatu prinsip atau asas yang diusung untuk memastikan bahwa pelaksanaan manajemen mutu telah sama dengan Total Quality Management itu sendiri. Kepuasan pelanggan. Memberikan kepuasan kebutuhan pelanggan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para pelanggan. Manajemen berdasarkan fakta. Perusahaan kelas dunia berorientasi pada fakta. Setiap kepuasan didasarkan pada data dengan mengacu pada konsep prioritas dan variasi, dan bukan sekedar pada perasaan. Agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang berlaku di sini adalah siklus PDAC, Plan, DO, Check, ACT, yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil, dan tindakan korektif. Implementasi Total Quality Management. Keberhasilan penerapan atau implementasi Total Quality Management bergantung pada keberhasilan mempertahankan beberapa prinsip-prinsip tetap berjalan. Mengemukakan 8 prinsip implementasi Total Quality Management yang diantaranya adalah sebagai berikut. Tanggung jawab utama untuk mutu produk atau layanan terkait pada manajemen puncak. Mutu harus berfokus pada pelanggan dan evaluasi dengan menggunakan standar berbasis pelanggan. Proses produksi dan metode kerja harus dirancang secara sadar untuk mencapai kesesuaian mutu. Seluruh karyawan melibatkan dan bertanggung jawab untuk menjangkau produk bermutu. Contoh Total Quality Management. Salah satu organisasi atau lembaga yang telah banyak menerapkan Total Quality Management adalah lembaga pendidikan, yang menawarkan 5 pilar dalam membangunkan TQM di lembaga pendidikan yang akan dipaparkan sebagai berikut. 1. Fokus pada pelanggan. 2. Keterlibatan total. Perbedaan manajemen mutu terpadu dengan manajemen konvensional. Terdapat perbedaan mendasar antara MMT dengan manajemen konvensional. Dalam manajemen konvensional yang dikelola cenderung hanya 3M, yaitu man, money, material. Sementara itu dalam MMT yang dikelola adalah 7M, yaitu man, money, material, metodologi, mekain, market, minute, sales, dan Ibrahim. Quality assurance, QA, atau quality control. Peran QA dan QC dan QA. QC 30%, incoming impression, in process final inspeksi, laporan inspeksi, label inspeksi. QA 50%, quality plan, quality management system, QMS 90%. Penentuan persyaratan produk, internal audit, tinjauan manajemen, survei kepuasan pelanggan, internal audit, improvement, TQM 100%, customer focus, dan 8 persyaratan lain. Peran QA dan QC, Quality Assurance. Yang pertama, perencanaan metode dan pengendalian mutu. Yang kedua, perencanaan kriteria dan keberterimaan. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian alat ukur. Quality control, pemeriksaan di lapangan, pemeriksaan produk di laboratorium internal atau luar, penandaan status
inspeksi. Jadi secara fungsi, QC adalah bagian dari QA dan bertambah fungsi lainnya meliputi hanya kepada material saja dan bukan implementasi. Quality assurance. Yang pertama, merencanakan proses-proses inspeksi dan pemeriksaan terhadap produk, quality plan. Kedua, memeriksa tren defek dan mengidentifikasi kebutuhan sampling. Yang ketiga, memeriksa kesesuaian produk dengan spesifik kebutuhan pelanggan. Yang keempat, melakukan perbaikan proses atau mutu barang. Quality planning, perencanaan mutu. Quality planning bisa bermacam bentuk dan kompleksitas tergantung kepada kebutuhan dan jenis produk. Contoh pabrik mobil, setiap part ada perencanaan mutu yang bernama APQP. Contoh lain pabrik semen, ada beberapa jenis semen yang digunakan sekitar 9 proses produk, sehingga perencanaan mutunya hanya sekitar 3-10 halaman sudah cukup untuk seluruh produk. Pada dasarnya perencanaan mutu, quality planning, menjelaskan bagaimana material diperiksa, bagaimana proses produksi diperiksa, dan titik kritikal apa saja, lalu SDM yang memberikan alat periksa. Quality control yang pertama, bebas dari tekanan atau pengaruh dari internal dan eksternal dalam menentukan status produk. Kedua, mendapatkan pelatihan tentang defek produk. Ketiga, mempunyai alat yang memadai. Keempat, mempunyai wewenang. Yang kelima, mempunyai standar kerja. Jadi fungsi QC seharusnya tidak di bawah manajemen produk, sehingga bebas dari kepentingan produk yang mengutamakan output. Statistical Process Control, yang disingkat SPC. Teknik dasar QC adalah inspeksi, yaitu proses pemeriksaan hasil produksi apakah sudah sesuai dengan standar dan ekspektasi konsumen. Singkat kata, inspeksi hanya kegiatan pemeriksaan produk dari cacat produk. Inspeksi tidak memberikan nilai tambah apa atau apapun pada produk. Detail teknis bagaimana memeriksa dan menentukan oke atau reject suatu barang dijelaskan dalam beberapa metode yang namanya statistical process control. Contoh, di suatu perusahaan hanya ada 3 orang personel QC, sedangkan barang yang harus diinspeksi sangat banyak, maka dibuatkan dalam quality plan suatu pemeriksaan random secara sampel. Statistical Process Control. Berikut adalah standar tentang SPC. Yang pertama, MIL STD 414. SPC bisa diterapkan di proses incoming, in process, dan final inspeksi. Penerimaan sampling adalah praktik di mana sampel diuji dari suatu populasi dalam kurung lot, dan kepuasan untuk menerima atau menolak seluruh populasi didasarkan pada hasil pengujian sampel. Sampling penerimaan berasal dari tahun 1930-an di Bell Labs melalui karya Heron dan kemudian dipopulerkan selama Perang Dunia II oleh militer AS untuk produksi amunisi atau peluru. Selama perang, banyak peluru diproduksi dan tidak ada cara ekonomis untuk menguji semuanya. Selain itu, beberapa pengujian bersifat merusak, membuat amunisi tidak dapat digunakan, sehingga inspeksi 100% tidak mungkin dilakukan. Penerimaan sampling menjadi kompromi antara
tidak ada inspeksi dan inspeksi 100% dan memungkinkan produsen untuk menyimpulkan kualitas keseluruhan dari keseluruhan lot sementara hanya menguji sebagian kecil dari keseluruhan lot. Seiring waktu, pengambilan sampel penerimaan juga menjadi menguntungkan bagi perusahaan lain yang menghadapi pemeriksaan destruktif atau ketika budaya yang terkait dengan pemeriksaan 100% tidak ekonomis atau di mana risiko meneruskan catat rendah. Quality Management System dan Quality Assurance QA. Quality Planning, kalibrasi schedule, complaint handling, standard operation produk, perbaikan dan pencegahan statistical process. IMS, penentuan persyaratan produk atau customer focus, internal audit, tinjauan manajemen supplier, kepuasan pelanggan, sasaran mutu, improvement. Quality Management System dan Quality Assurance. Apa perbedaan tindakan perbaikan dan pencegahan milik QA dan improvement milik QMS serta customer milik QMS? Tindakan koreksi dan perbaikan lebih ditunjukkan kepada cacat produksi dan perbaikan untuk menghilangkan cacat tersebut di area produksi. Improvement lebih ditunjukkan kepada peningkatan kemampuan produktivitas dan perbaikan dari sisi cost. Customer focus lebih ditunjukkan kepada peningkatan kemudahan bagi pelanggan agar produksinya sesuai dengan karakter pelanggan atau kondisi sekeliling pelanggan. Quality Assurance menerapkan proses-proses inspeksi dan pemeriksaan terhadap produk. Quality Planning memeriksa tren defek dan mengidentifikasikan kebutuhan sampling, memeriksa kesesuaian produk dengan spesifikasi kebutuhan pelanggan, melakukan perbaikan proses atau mutu barang. Quality Planning, perencanaan mutu. Quality Planning bisa bermacam-macam bentuk dan kompleksitas tergantung kepada kebutuhan dan jenis produk. Pada dasarnya perencanaan mutu, quality planning menjelaskan bagaimana materi diperiksa, bagaimana proses produksi diperiksa dan titik kritikal apa saja, lalu SDM memeriksa alat pemeriksaan. Quality control 1. Bebas dari tekanan atau pengaruh dari internal. Mendapatkan pelatihan tentang defek produk. Mempunyai alat yang memadai. Jadi fungsi QC seharusnya tidak di bawah manajemen produksi sehingga bebas dari kepentingan produksi. Teknik dasar QC adalah inspeksi, yaitu proses pemeriksaan hasil produksi apakah sudah sesuai dengan standar ekspektasi konsumen. Singkat kata, inspeksi hanya kegiatan pemeriksaan produk dari cacat produk. Inspeksi tidak memberikan nilai tambah apapun pada produk. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata atau tolong dimaafkan. Lamanya bisa gak dicepati coy nih? Bisa gak diedit ya?